Seorang wanita yang masih terbaring di atas ranjang, ia membuka kedua mata dengan perlahan. Meski kepalanya masih merasakan pusing, wanita itu mencoba untuk bangun dari tidurnya. Menyadari bahwa dirinya ada di kamarnya sendiri, Aisyah mulai mengingat tentang kejadian tadi malam. Kemudian dia memegangi pipinya. Dia ingat betul bahwa semalam Zildan menamparnya. Hal itu membuat dada Aisyah merasakan nyeri yang luar biasa. Wanita mana yang tak sedih jika mendapat perlakuan kasar dari suaminya sendiri? Apalagi setelah itu, Zildan malah mengurungnya di dalam sebuah gedung tanpa mau mendengarkan penjelasan Aisyah terlebih dahulu. Kendati begitu, Aisyah merasa senang sebab akhirnya Zildan jugalah yang membawanya keluar dari gudang dan memindahkannya ke kamar ini. Seulas senyum kecil terbit di wajah Aisyah yang masih terlihat pucat. Menyadari hari sudah pagi, Aisyah beranjak untuk membersihkan diri. Akan tetapi, baru saja Aisyah menjejakkan kaki di lantai, kepalanya benar-benar terasa pusing. Bahkan dia merasa bumi sedang berputar saat ini, hingga membuat Aisyah terduduk lagi di tepi ranjang. Tok tok tok, suara ketukan pintu membuat Aisyah menoleh. "Non, ini saya, Bi Ijah. Saya membawakan sarapan buat Non Aisyah." Terdengar suara seorang wanita dari arah luar, membuat Aisyah bertanya-tanya dalam hati. "Masuk aja, Bi, pintunya nggak dikunci kok," perintah Aisyah. Dia tidak dapat membuka pintu kamar karena kepalanya masih merasakan pening. Tak lama pintu dibuka dan menampilkan sosok perempuan parubaya yang berbadan gempal. "Maaf kalau Bibi bangunin Nona. Bibi cuma menjalankan tugas dari Tuan Zildan," tutur Bi Ijah. Dia masih menunggu perintah Aisyah untuk memperbolehkannya mendekati ranjang. Aisyah tersenyum menanggapi ucapan Bi Ijah. "Bibi ngapain berdiri di situ? Ayo masuk sini," katanya. "Bawakan saya sarapan. Perut saya udah lapar loh," ucap Aisyah. Dia mencoba mengakrabkan diri dengan ART yang memang ditugaskan bekerja di rumah Zildan. Bi Ijah pun tanpa sungkan langsung melangkahkan kaki mendekati ranjang. Ia meletakkan nampan yang berisi bubur nasi dan segelas susu hangat di atas meja. "Saya diminta Tuan ukinin Nona bubur ayam." "Oh iya, katanya Non Aisyah demam ya. Ini obatnya, habis sarapan obatnya langsung diminum ya." Bi Ijah menyodorkan tablet paracetamol kepada Aisyah. "Makasih ya, Bi. Kalau begitu Bibi permisi ya, Non. Kalau ada apa-apa panggil Bibi aja lewat intercom." Bi Ijah menunjuk ke alat yang menempel di dinding dekat pintu kamar. Aisyah hanya mengangguk kecil. "Sekali lagi makasih ya, Bi." Hanya itu yang dapat diucapkan Aisyah pada ART tersebut. Usai sarapan, Aisyah langsung menelan satu pil paracetamol, kemudian mendorongnya dengan minum air putih yang telah disiapkan oleh Bi Ijah tadi. Setelah itu, Aisyah kembali merebahkan tubuhnya. Hari ini dia benar-benar tidak bisa beraktivitas apapun. Matahari telah meninggi. Jam menunjukkan pukul 1 siang. Aisyah yang merasa tubuhnya sudah sedikit segar, dia pun memilih untuk mandi dan berganti pakaian. Setelah itu, Aisyah turun ke bawah. Di sana, dia melihat Bi Ijah tampak sibuk berkutat di dapur. Aisyah menghampiri wanita yang senantiasa memakai baju daster tersebut. "Bibi lagi apa? Mau saya bantu?" ucap Aisyah. Bi Ijah yang sedang merajang beberapa sayuran, dia hampir saja melompat karena dikagetkan Aisyah dari belakang. Ayam kecap, ayam bakar, ayam geprek," teriak Bi Ijah latah. Aisyah tersenyum. Dia merasa bersalah karena mengagetkan Bi Ijah yang ternyata pelatah ini. "Maaf Bi, saya nggak ada maksud ngagetin Bibi," ucap Aisyah. Non Aisyah, nggak apa-apa kok. Bibi emang suka kayak gini kalau kaget. "Loh, kok Non Aisyah keluar kamar sih? Bukannya Non harus istirahat ya?" ucap Bi Ijah. Dia menjeda kegiatannya yang sedang mencincang sayuran tadi. "Saya udah baikan kok, Bi. Saya merasa bosan aja di kamar terus. Bibi mau masak? Saya bantu ya." Aisyah mulai melihat beberapa jenis sayuran yang sudah siap untuk dimasak. Kemudian dia mengambil alih nampan dan juga pisau. Tak lupa Aisyah memakai apron di badan.
Nggak usah non, biar Bibi aja yang masak. Dan Aisyah lihat aja sambil duduk di situ. Bibi lagi siapin menu makanan buat Nona sama Tuan makan malam nanti, tutur Bi Ijah. Gak apa-apa kok Bi, saya kan istrinya Mas Zildan. Nah, sebagai istri yang baik, apa saya nggak boleh masak buat suami saya sendiri? Aisyah tersenyum menanggapi larangan Bi Ijah yang menolak untuk dibantu memasak. Iya ya, kenapa Bibi harus melarang non Aisyah ya? Ya udah, Nona bantu Bibi potong-potong sayuran ini aja. Nanti biar Bibi yang masaknya. Bibi Ijah sebenarnya merasa enggan untuk meminta tolong pada istri majikannya. Namun, dia tidak bisa menolak karena Aisyah sendiri yang mau membantunya. Aisyah pun dengan cekatan mencincang semua sayuran, juga termasuk bawang bombay, wortel, dan juga kembang kol. Ini mau dimasak apa Bi? Ucap Aisyah. Dia merasa tak asing dengan semua bahan yang sedang diraciknya ini. Oh, ini Bibi mau bikinin soto buat Tuan. Aisyah hanya manggut-manggut mendengarnya. Bibi tahu makanan kesukaan Mas Zildan ya? Ijah mengangguk mantap. Tahu dong non. Bibi udah 20 tahun bekerja dengan keluarganya Tuan Zildan. Semua yang Tuan sukai sampai yang tidak sukai, Bibi juga tahu. Tuan Zildan itu suka sama makanan tradisional. Dia suka makan geredok, soto, daging, rendang, ayam dimasak opor, pecel, dan masih banyak lagi deh pokoknya. Berarti ini Bibi mau buat soto ya, tebak Aisyah. Nah, itu Nona Aisyah tahu. Hehehe. Iya, tadi suami non yang pesan minta dibuatin soto. Memangnya Mas Zildan jarang makan di luar. Biasanya kan orang seperti dia lebih memilih makan di restoran, Bi, papar Aisyah. Kalau soal itu, non salah besar. Biarpun sibuk, tapi Tuan tetap makan makanan rumah. Dia jarang makan di luar. Meskipun berjalan bersama pacarnya, Bi Ijah langsung memukul bibirnya sendiri karena merasa salah bicara. Aisyah sempat menangkap ucapan Bi Ijah. Dia hanya tersenyum getir. Berarti Bi Ijah juga tahu dong soal hubungan Mas Zildan dengan pacarnya, tebak Aisyah. Maaf ya non, Bibi gak ada niat buat Nona Aisyah tersinggung. Sumpah, kalau boleh jujur, sebenarnya Bibi kurang suka sama pacar Mas Zildan itu. Dia selain sombong, angkuh, dia juga suka porotin duitnya Tuan, terang Bi Ijah. Aisyah mengerutkan keningnya. Maksud Bibi apa? Bi Ijah tampak menghentikan tangannya yang mengaduk masakan di panci, jarang di atas kompor gas. Maaf ya non, ini cuma asumsi Bibi aja. Mungkin inilah alasan kenapa keluarga Tuan memaksa Tuan untuk menikahi Nona Aisyah. Itu karena agar Tuan Zildan tidak terjebak oleh perempuan busuk seperti Clarissa. Apa non tahu apartemen yang ditempati Clarissa itu dibeli pakai uang Tuan Zildan. Perempuan itu juga suka bepergian ke luar negeri dan menghamburkan uang Tuan Zildan. Anehnya nih ya, non, Tuan Zildan pernah meminta Clarissa untuk menikah, tapi wanita itu menolak dengan alasan belum siap membina rumah tangga. Penjelasan Bi Ijah yang panjang lebar itu membuat Aisyah berpikir sejenak. Pantas aja orang tua Mas Zildan sangat berharap agar aku bisa membuat Mas Zildan jatuh cinta padaku dan Mas Zildan bisa melupakan wanita itu. Ternyata Clarissa hanya mencintai uang Mas Zildan saja. Aku gak bisa membiarkan semua ini terjadi. Ya, aku harus membuat Mas Zildan sadar kalau wanita itu hanya mau memanfaatkan hartanya saja. Akhirnya, pekerjaan Aisyah dan Bi Ijah selesai dalam waktu singkat. Aisyah menatap kagum pada deretan menu makanan yang tertata rapi di meja makan. Wah, kalau lihat makanan lezat begini, Tuan pasti makin betah makan di rumah. Apalagi kalau yang masak itu Nona Aisyah, puji Bi Ijah. Ini kan masakan buatan Bibi, aku cuma bantu dikit kok. Aisyah menolak untuk dipuji wanita parubaya ini. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara mobil yang berhenti di depan rumah. Aisyah dan Bi Ijah saling menatap heran. Ini baru jam 3:30 kok Tuan udah pulang ya, ucap Bi Ijah. Sedangkan Aisyah hanya menggeleng kecil. Ya udah, biar Bibi aja yang bukain pintunya non. Bi Ijah pun berlalu menuju ke ruang depan. Sedangkan Aisyah, dia duduk di kursi makan dengan perasaan sedikit gelisah. Sosok pria berjas rapi mulai memasuki rumah. Langkahnya terhenti ketika ia melihat Aisyah yang duduk di ruang makan. Sejurus kemudian, pandangan mereka sempat bertemu hingga akhirnya Aisyah segera memalingkan pandangan ke arah lain. Mengingat bagaimana tadi malam lelaki itu menampak pipinya, membuat hatinya kembali bagai tersayat oleh sembilu.
Bija yang berjalan di belakang Zildan sembari menenteng tas kerja, dia diminta Zildan untuk melakukan sesuatu. Aisyah yang duduk dengan jarak 6 meter dari mereka, dia tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang sedang dibicarakan Zildan kepada Bija. Setelah itu, Bija tanpa hanya mengangguk singkat lalu meletakkan tas kerja Zildan di atas nakas depan pintu kamar. Kemudian Bija beralih menuju lantai 2 dan masuk ke kamar Aisyah. Aisyah yang masih tampak bingung, dia juga enggan bertanya pada pria yang kini sudah masuk ke dalam kamar Zildan mengganti pakaian terlebih dahulu. Setelah itu dia keluar dari kamar dengan pakaian biasa, kaos hitam dan celana training panjang. Zildan kini berjalan menuju ke arah Aisyah. Hal itu membuat jantung Aisyah berdebar tidak karuan. Kemudian Zildan duduk di seberang Aisyah tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Aisyah memberanikan diri untuk mengangkat wajah dan menatap pria di seberangnya ini. "Mas, mau aku buatin minuman?" tawar Aisyah. Dia sedikit gugup saat mengajak Zildan berbicara. "Nggak usah, biar Bijah saja yang buatkan saya minuman," tolak Zildan. Dia menatap Aisyah dengan sorot mata tajam. Aisyah kembali menundukkan wajah. Lebih baik dia menekuni kakinya sendiri daripada harus menatap wajah Zildan yang membuatnya ketar-ketir. Selang beberapa menit kemudian, Aisyah melihat Bijah menuruni tangga dengan membawa sebuah koper. Aisyah tahu betul bahwa koper itu adalah miliknya. Aisyah beranjak dari tempatnya dan dia langsung menghampiri Bijah. "Loh, Bi, pakaian saya mau dibawa kemana?" sergah Aisyah. Dia menatap Bijah yang tampak bingung harus menjawab apa. Kemudian tatapan Aisyah beralih pada sosok pria yang masih diam membisu di kursi makan. Sedangkan Bijah, dia menunggu perintah selanjutnya dari Zildan. Ingin tahu kenapa Zildan memintanya untuk mengemasi pakaian Aisyah. Zildan yang paham dengan tatapan Aisyah saat ini, dia kemudian beranjak dan menghampiri Aisyah. "Bi, tolong simpan pakaian Aisyah di lemari yang ada di kamar saya," perintah Zildan. "Baik, Tuan." Bijah pun langsung berjalan menuju kamar milik Zildan yang ada di lantai 1 tak jauh dari ruang tamu. Kini tinggal Aisyah yang semakin bingung mendengar keputusan Zildan. "Mulai malam ini kita akan tidur di kamar yang sama." Apa?